Menantu Super Han San Qian. Bab 6186, ledakan lagi. Serahkan ini padaku. Pergilah ke langit dan berikan aku perlindungan dengan senjata api. Han San Qian menebas utusan utama itu dengan kapak, berbalik dan menatap Kuei-er, lalu berteriak keras. Kuei-er menerima perintah itu dan terbang cepat ke langit tanpa ragu-ragu. Sangat sulit bagi utusan utama dan kelompoknya untuk mengepung Han San Qian. Melihat Kuei-er terbang menjauh secara langsung, tidak ada cara lain untuk sementara waktu, dan mereka hanya bisa menyaksikannya terjadi. Pengepungan mereka terhadap Han San Qian terus berlanjut, tetapi seperti sebelumnya, sekelompok orang hanya bisa mengepungnya dari kejauhan dan tidak bisa menyerangnya sama sekali. Waktu berlalu dengan cepat, dan kebuntuan antara kedua belah pihak terus berlanjut. Namun, situasinya mulai sedikit berbeda. Saat Kuei-er terbang langsung ke langit dan memberikan kembali dukungan senjata api, Han San Qian sekarang jelas lebih sulit untuk dihadapi. Sialan, itu terlalu menyedihkan, aku benar-benar terlalu menyedihkan. Setelah sekian lama terjerat, kedua tetua yang terjerat oleh api langit dan roda bulan akhirnya mendapat waktu istirahat saat ini. Sebenarnya, api langit dan roda bulan jelas tidak cukup untuk menghadapi para tetua mereka. Namun, alasan mengapa api langit dan roda bulan dapat mencapai efek seperti itu sebenarnya karena kurangnya pemahaman dan ketidaktahuan lawan terhadap kedua metode ini. Keduanya seperti kecerdasan buatan, yang dapat melacak keberadaan orang kapan saja dan di mana saja, dan melakukan pelacakan gila-gilaan. Selain itu, hal yang paling sulit adalah bahwa keduanya memiliki kekuatan tertentu. Jadi ketika mereka baru mulai menghadapinya, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya tahu untuk menghadapinya secara tidak sadar dan hati-hati untuk sementara waktu. Dan sudah ditakdirkan bahwa respons seperti itu tidak akan banyak berpengaruh. Namun, setelah waktu yang lama, kedua orang itu mulai memahami api langit dan roda bulan, dan perlahan-lahan belajar bagaimana menghadapinya, dan akhirnya sepenuhnya menyingkirkan serangan api langit dan roda bulan. Namun setelah menyingkirkannya, keduanya melihat ke belakang dan bahkan lebih tertekan untuk sementara waktu. Karena Han San Qian saat ini benar-benar gila. Orang ini hanyalah mesin pembunuh berjalan. Kemanapun dia pergi, ada korban. Pasukan besar yang terdiri dari 10.000 orang ini benar-benar membuatnya memasuki wilayah tak bertuan. Sialan, gila, Lao Si, ini semua adalah elit kita. Membiarkan Han San Qian datang dan pergi sesuka hatinya, apa bedanya kita dengan kekalahan besar? Tetua pertama benar-benar marah. Dia merasa bahwa bukan hanya harga dirinya yang diinjak-injak, tetapi juga organisasinya sendiri. Begitu banyak orang, tetapi tidak dapat melakukan apapun terhadap satu orang, bukankah ini lelucon besar? Tetua keempat juga menatap pemandangan itu. Ya, jika begitu banyak orang tidak dapat menghentikan Han San Qian, maka tidak perlu melakukan pertempuran ini. Mereka sudah kalah total. Kita harus memberikan umpan balik. Setelah tetua keempat selesai berbicara, dia melirik medan perang dan membenarkan sebuah ide, benda di tangan Han San Qian terlihat sangat merepotkan. Jika kita bertarung langsung, aku khawatir kita akan menderita. Lagi pula, menurutku tidak ada artinya hanya bertahan, kita harus menyerang. Menyerang dengan paksa. Tetua ketiga sedikit terkejut, meskipun dia sudah ketakutan setengah mati, apakah ini akan berhasil? Kamu lupa bahwa tadi begitu banyak dari kita yang menyerang Han San Qian, tetapi sebenarnya itu sama sekali tidak berhasil. Orang ini benar-benar tak terkalahkan. Aku pikir meskipun pertarungannya agak buruk sekarang, itu tidak terlalu buruk. Kita hanya perlu menunggu mereka untuk terus bertarung. Lalu setelah waktu yang lama, Han San Qian pasti akan jatuh ke dalam kondisi kelelahan. Dalam hal ini, kita bisa membunuhnya. Tetua keempat sangat marah ketika mendengar ini, dan melotot ke arah tetua ketiga, orang biasa-biasa saja, apakah menurutmu ini cara terbaik untuk menghadapinya? Aku katakan padamu, ini adalah cara yang paling bodoh. Itu hanya cara untuk membuat Han San Qian membunuh dengan lebih gila. Menunggu musuh kelelahan memang merupakan solusi paling sederhana untuk menang dengan lebih banyak orang, tetapi itu juga tergantung pada situasi spesifiknya. Dengan kemampuan Han San Qian, dia hanya seorang prajurit, tetapi kita harus menghabiskan banyak waktu dan mengorbankan banyak korban yang tidak perlu untuk menundanya. Apakah kau tahu bagaimana moral tentara akan hancur?
Bahkan sekarang, banyak orang sudah tampak tidak mau bekerja keras. Jika keadaan terus berkembang, maka pada akhirnya, orang-orang di pihak kita hanya akan semakin takut menjadi musuh Han San Qian. Saat itu, bab 6187 musim dingin akan datang. Ini akan menjadi mimpi buruk yang lebih besar. Oleh karena itu, pada titik ini, pertahanan pasif yang berpegang pada aturan tidak lagi berarti, dan kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Kita harus mengalahkan Han San Qian dengan keras, beritahu dia betapa sulitnya terjebak dalam pasukan kita, dan beritahu prajurit kita betapa kuatnya kekuatan kita. Itu tidak hanya akan memberi musuh pelajaran yang menyakitkan, tetapi juga memberi prajurit kita waktu untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Oleh karena itu, masalah ini tidak dapat ditunda. Tetua-tertua mengerutkan kening, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Kata-kata tetua keempat sangat masuk akal, tetapi masalahnya adalah Anda juga tahu situasi kita saat ini. Kami melancarkan serangan sengit terhadap Han San Qian sebelumnya, tidak, tepatnya, 2 kali. Tetapi Han San Qian sialan itu tidak terpengaruh sama sekali. Mendengar ini, tetua ketiga juga mengangguk setuju. Tetua keempat tersenyum pahit tanpa daya, itu sebabnya kita harus meningkatkan serangan kita. Pikirkanlah, bahkan kedua tetua telah kehilangan kepercayaan diri untuk menyerang Han San Qian, jadi bagaimana dengan orang-orang di bawah komando Anda? Bukankah mereka akan semakin putus asa? Jadi, jika kita terus mengandalkan pertahanan, dan membiarkan Han San Qian terus membunuh untuk sementara waktu, maka mentalitas semua orang hanya akan semakin runtuh. Pada saat itu, bahkan jika kita membuat Han San Qian kelelahan dan ingin melancarkan serangan, saya ingin bertanya, pada saat itu, berapa banyak orang yang akan bersedia untuk terus menyerang Han San Qian? Tetua keempat menjadi emosional dan bahkan menggertakkan giginya. Dia tahu betul kepentingan yang terlibat, jadi dia benar-benar cemas tentang hal itu. Tetua pertama mengangguk, dan ini memang sangat masuk akal. Tetapi apakah serangan buta akan berhasil? Maksudku, jika Han San Qian masih bisa selamat seperti sebelumnya, ini tidak hanya menghabiskan kita, tetapi juga memukul kita. Begitu serangan kekuatan penuh masih gagal setelah beberapa kali, maka kepercayaan orang-orang di pihaknya akan runtuh lebih cepat. Saat itu, bahkan bukan masalah untuk melancarkan pengepungan terhadap Han San Qian. Mampu bertahan dalam formasi dan melarikan diri dengan panik di bawah serangan Han San Qian sudah merupakan situasi yang baik yang hanya bisa diharapkan oleh semua orang. Saya percaya bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dihancurkan, dan saya lebih percaya lagi bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak dapat dibunuh. Bahkan jika Han San Qian adalah dewa, dia pasti memiliki batasnya. Serangan terus-menerus kita perlahan-lahan akan menembus ambang pertahanannya dan perlahan-lahan membuatnya tidak mungkin menjadi begitu tak terkalahkan. Selama dia mengendur, itu akan menjadi kesempatan untuk meningkatkan kepercayaan diri kita dan orang-orang kita. Kita hanya perlu memanfaatkan kesempatan ini, dan kita dapat melancarkan serangan gila-gilaan terhadap Han San Qian lagi, dan kemudian Han San Qian akan sepenuhnya dikalahkan. Saya percaya demikian halnya, dan saya juga percaya bahwa hanya dengan melakukan ini, moral kita akan tetap stabil selama penyerangan, daripada dihancurkan sedikit demi sedikit selama pertahanan. Tetua Agung mengangguk dengan galak, apa yang dikatakan tetua keempat masuk akal, semuanya buntu, tentu saja kami lebih suka memastikan moral dan semangat juang para prajurit selama penyerangan. Pertahanan memang akan secara pasif dihancurkan oleh yang lain. Sama seperti orang yang bekerja keras di masyarakat, jika ada terlalu banyak kemunduran, tidak peduli seberapa kuat seseorang atau seberapa kuat kepribadiannya, pada akhirnya tepinya akan dihaluskan dan dia akan benar-benar mulus. Sebaliknya, mereka yang telah berhasil sepanjang jalan, karena mereka tidak mengalami kegagalan dan kemunduran yang nyata, seringkali mempertahankan beberapa kepribadian individu mereka sendiri. Ini mungkin bukan hal yang baik, tetapi setidaknya jika diterapkan pada situasi pertempuran saat ini, itu adalah hal yang paling ideal saat ini. Oleh karena itu, kata-kata tetua keempat masuk akal. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, tetua pertama juga percaya bahwa metode ini harus diadopsi untuk menghadapi Han San Qian. Memikirkan hal ini, mereka bertiga dengan cepat melihat utusan terkemuka. Bab 6188 Pertahanan Terbaik.
Utusan khusus, kita tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Kita harus melawan. Menerima pukulan secara pasif hanya akan membuat moral semakin rendah. Kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Hanya dengan melawan balik kita bisa mendapatkan keuntungan terbaik dan memanfaatkan keunggulan jumlah kita. Setelah mendengar ini, utusan khusus yang tercengang juga langsung bereaksi. Ya, ini benar sekali. Dengan jumlah orang yang begitu banyak, hanya pertahanan pasif, belum lagi efeknya, frustrasi saja sudah cukup untuk membuat orang merasa tercekik sampai mati. Apa yang kalian semua berdiri di sana? Pergi, pergi. Utusan khusus itu berteriak mendesak. Tanpa kendali QR, dia tiba-tiba benar-benar santai dan memberi perintah kepada bawahannya dengan keras. Dua utusan khusus lainnya mendengar perintah itu dan dengan cepat memerintahkan ulang dan mengirim tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang berpakaian hitam, yang awalnya panik karena kerjasama Han Sanqian dan QR, akhirnya mulai mengatur serangan balik lagi di bawah perintah itu. Han Sanqian tentu saja dapat menemukan penyebaran musuh pada saat pertama, dan bahkan memikirkan situasi ini sebelumnya. Bagaimanapun, musuh bukanlah orang bodoh, dan secara alami akan bereaksi ketika dipukuli dalam keadaan tidak sadar. Oleh karena itu, situasi ini tidak dapat dihindari. Untuk ini, Han Sanqian juga memiliki cara yang sesuai untuk menghadapinya. Burung pipit itu ditempatkan di langit oleh Han Sanqian terlebih dahulu, dan tujuannya adalah untuk memiliki perlindungan api yang sesuai ketika musuh menekan dirinya sendiri dengan daya tembak. Dengan burung pipit yang menyediakan dukungan api kasar di atas, Han Sanqian dapat langsung mengabaikan banyak pertahanan dan terus menambahkan serangannya sendiri. Dengan senjata dewa setingkat kapak pangu, Han Sanqian membunuh dengan sangat nyaman dan cepat. Jadi, fenomena yang sangat aneh muncul di lapangan. Han Sanqian dikepung, tetapi sejumlah besar metode tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Han Sanqian. Dan Han Sanqian menghadapi musuh dan juga melakukan serangan balik yang sesuai. Oleh karena itu, meskipun jumlah musuh sangat besar, orang-orang yang ditebas oleh Han Sanqian hanyalah bulunya. Hubungan antara kedua belah pihak sangat keterlaluan. Anda menebas saya dan saya menebas Anda. Tidak ada yang peduli dengan orang lain dan tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada orang lain. Namun, meskipun tampaknya tidak ada gesekan di antara mereka, pada kenyataannya, daya tembak kedua belah pihak sangat dahsyat. Han Sanqian tentu saja tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Kapak pangu ditambah roda bulan api langit miliknya menyerang dari kedua arah. Tanpa mempertimbangkan pertahanan, itu pada dasarnya adalah pemboman terus-menerus dan menyeluruh. Kuir Tiankong memberikan dukungan, di satu sisi, untuk membantu Han Sanqian bertahan, dan di sisi lain, untuk mengambil kesempatan untuk terus membombardir musuh, menyebabkan kerugian musuh terus meningkat. Di pihak musuh, meskipun kerugian memang meningkat, kerugian ini tidak sepenuhnya tidak dapat diterima. Mereka memang mengalami kerugian keseluruhan sekarang, tetapi pertama-tama, jumlah ini dapat diterima, dan kedua, serangan mereka terhadap Han Sanqian awalnya telah mencapai hasil. Saat ini, Han Sanqian tidak lagi memiliki kekebalan awal. Dia masih akan menghindar dan dikonsumsi, yang mencegah moral mereka jatuh terlalu banyak. Dalam tarik-menarik seperti itu, kedua belah pihak menjadi semakin intens. Han Sanqian ini sangat pandai bertarung. Tetua keempat tidak dapat menahan diri untuk tidak memanfaatkan celah dalam serangan itu dan berkata kepada Tetua Agung di sebelahnya. Ya, tarik-menarik telah berlangsung selama hampir setengah jam, tetapi serangan saat ini sama sekali tidak terpengaruh, dan Han Sanqian masih membunuh orang-orang seperti orang gila. Satu-satunya hal yang baik adalah bahwa daya tembak burung-burung di langit berkurang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ini menunjukkan bahwa konsumsi mulai berlaku, tetapi saya tidak tahu di mana batas Han Sanqian. Bersabarlah dan tetaplah fokus. Han Sanqian tidak akan bertahan lama. Sulong berteriak keras. Bahkan jika orang ini benar-benar dewa, para dewa selalu memiliki batas. Selama ambang batas ini tercapai, semuanya akan hancur. Begitu. Kata-kata itu jatuh, ketiga utusan khusus itu menyerang Han Sanqian lagi. Han Sanqian tersenyum dingin. Menghadapi pengepungan dan penindasan, dan kemudian menghadapi utusan khusus dan Sulong dan yang lainnya yang datang untuk membunuhnya, dia juga tahu bahwa waktunya pada dasarnya sudah matang.
Semua ikan besar sudah berada di tempatnya, jadi sudah waktunya untuk membunuh ikan-ikan itu. Kalian ingin menangkapku, tetapi pernahkah kalian berpikir bahwa aku juga menunggu kalian untuk memakan umpannya? Bab 6189 Siapa yang main-main dengan siapa? Begitu suara itu berakhir, tubuh Han Sanqian bergerak seperti hantu, dan detik berikutnya, Han Sanqian berbalik dan menyerang 3 utusan khusus terlebih dahulu. Ketiga orang ini jelas merupakan tokoh inti pasukan ini. Oleh karena itu, menjatuhkan mereka terlebih dahulu berarti setengah dari seluruh pasukan akan hancur. Faktanya, Han Sanqian tidak hanya membunuh musuh begitu lama, dia juga diam-diam mengamati orang-orang ini di sepanjang jalan untuk mengamati siapa yang benar-benar jagoan di antara mereka. Han Sanqian telah mengamati ini dengan jelas. Meskipun Sulong sering memberi perintah, panglima yang lebih besar jelas merupakan utusan khusus yang memimpin. Berdasarkan hal ini, untuk menangkap pencuri, Anda harus terlebih dahulu menangkap raja. Serangan balik Han Sanqian membuat ketiga utusan khusus lengah. Bagaimanapun, bagi mereka, mereka mengepung Han Sanqian, dan tentu saja tidak menyangka Han Sanqian akan tiba-tiba menyerang balik mereka saat ini. Ketiganya tidak dipersiapkan dengan baik, tetapi mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Oleh karena itu, menghadapi serangan balik Han Sanqian, meskipun mereka sedikit gugup sejenak, mereka biasanya langsung bangun dalam sekejap dan membela diri. Han Sanqian tertawa sambil menyerang ketiganya dengan marah. Jika kalian pintar, kalian harus berkemas dan keluar dari sini. Jika tidak, bukan hanya orang-orang kalian yang akan mati di sini, tetapi kalian juga akan mati di sini. Han Sanqian, apa yang kalian bicarakan? Kalian hanyalah kura-kura dalam toples. Kalian telah dikepung sepenuhnya. Jika kalian tahu apa yang baik untuk kalian, angkat tangan saja dan menyerahlah. Setidaknya kami dapat membuat kalian mati dengan cara yang lebih indah. Benar sekali, Han Sanqian, menyerahlah saja dan jangan melakukan perjuangan yang tidak berarti itu. Perjuangan kalian hanya membuang-buang waktu bagi kami. Han Sanqian mendengar ini dan tersenyum menghina, hanya mengandalkan sekelompok sampah seperti kalian, kalian pikir kalian layak untuk kuserahkan. Aku pikir kalian bodoh. Aku tidak takut untuk memberitahu kalian hari ini. Jika kau terus bertarung denganku, hanya kau yang akan menderita. Aku, Han Sanqian, yang mengatakan itu. Hanya kau sendiri. Cukup. Setidaknya, mudah bagiku untuk membunuh kalian bertiga sekarang. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian menyerang ketiga orang itu lagi. Meskipun ketiga utusan itu memiliki kultivasi yang tinggi, mereka jelas tidak cukup baik untuk menghadapi serangan menyimpang Han Sanqian. Dengan pendekatan menyeluruh Han Sanqian dan penggunaan pedang ajaib 72 arah secara terus-menerus, sekelompok orang itu kelelahan. Melihat situasinya tidak tepat, Sulong segera memimpin orang-orang untuk bergegas dan dengan cepat menyerang Han Sanqian, mencoba menunda dampak Han Sanqian pada ketiga utusan itu dengan cara ini. Ada efeknya, tetapi sebenarnya tidak banyak. Menghadapi serangan balik mereka, respons Han Sanqian sangat sederhana, yaitu melanjutkan serangan gila-gilaan itu. Terkadang ketika mereka tidak memperhatikan, dia akan kembali dan melawan balik secara langsung, dengan QR sebagai menara langit dan Tian Huo Yuelun mengelilingi tubuhnya untuk perlindungan. Han Sanqian sangat santai. Ini benar-benar sengit. Sudah berapa lama bertarung? Sapi aneh itu melihat situasi di sini dari kejauhan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah sejenak. Sudah hampir 1 jam. Sebelum dia hendak melepaskannya, bagaimana mungkin dia mengira Han Sanqian bisa bertarung di kubu musuh begitu lama hanya dengan 2 orang? Sejujurnya, sudah sangat menakjubkan dia bisa bertahan begitu lama. Kura-kura tua itu tersenyum tipis. Dia memiliki ekspektasi dan kejutan tertentu tentang situasi Han Sanqian saat ini. Alasannya sangat sederhana. Han Sanqian benar-benar garang, begitu garangnya hingga dia tidak memiliki keunggulan. Menurutku, untungnya, kelompok kita bukanlah musuh Han Sanqian, kalau tidak, kita akan menderita kerugian besar setelah gelombang ini. Siapa yang mau menjadi musuh orang seperti itu? Ini benar-benar menghancurkan, dan juga siksaan yang menyakitkan. Dia menyiksamu sampai mati, atau mempermalukanmu sampai mati. Apapun yang kamu pilih, itu hanyalah pilihan racun lainnya. Selalu ada satu yang cocok untukmu, tetapi manapun yang cocok untukmu, itu pasti sangat menyakitkan.
Namun, aku sedikit khawatir tentang suatu masalah. Sapi aneh itu mengerutkan kening dan berkata, "Apa masalahnya?" Sapi aneh itu berpikir sejenak lalu mendesah, jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, berapa lama Han Sanqian bisa bertahan? Bab 6190, Ketekunan. Ya, sebenarnya, pertanyaan ini juga tiba-tiba terlintas di benak si kura-kura tua. Memang benar Han Sanqian sangat ganas, tetapi juga benar bahwa musuh memiliki banyak orang, jadi jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, Han Sanqian pada akhirnya akan kelelahan sampai mati, yang tidak dapat dihindari. Jadi, kelihatannya bagus sekarang, tetapi setelah bertarung untuk waktu yang lama, itu sebenarnya akan menjadi krematorium. Dia selalu sendirian, dan dua tinju tidak dapat mengalahkan empat tangan. Masalahnya adalah dia tidak membiarkan kita pergi untuk membantu. Jika mereka membantu, dengan keberanian Han Sanqian, dia seharusnya dapat bertarung bola-balik dengan lawan, tetapi masalahnya adalah Han Sanqian tidak mengizinkannya. Saya ragu apakah Han Sanqian terlalu banyak berlama-lama. Jika Anda berlama-lama, tentu saja akan mudah untuk mendapat serangan balik, dan serangan balik ini akan merenggut nyawa Han Sanqian. Jika Han Sanqian mengalami kecelakaan, itu akan menjadi pukulan yang sangat berat bagi pihak mereka. Berdasarkan hal ini, banteng aneh itu sekarang bahkan ingin memimpin pasukannya untuk menyerbu. Kura-kura tua itu menggelengkan kepalanya dengan tegas, sama sekali tidak. Kakak laki-lakiku telah membuat pengaturan seperti itu, dia pasti punya idenya sendiri. Jika kita bertindak gegabah, kita tidak tahu apakah kita dapat menyelesaikan krisisnya saat ini, tetapi satu hal yang pasti, yaitu, semua yang telah dilakukan kakak laki-lakiku akan sia-sia. Kura-kura tua itu masih memiliki sedikit akal sehat. Meskipun dia tahu betul bahwa dia sangat khawatir dengan situasi Han Sanqian, dia harus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Sapi aneh itu ragu-ragu, tetapi kamu juga harus melihat bahwa pihak lain akan menghabiskan Han Sanqian sampai mati. Karena kakak laki-laki itu telah pergi ke sana, dia pasti punya caranya sendiri. Kita harus percaya padanya. Meskipun kura-kura tua itu sangat tidak yakin dalam hatinya, dia lebih bersedia memilih untuk percaya pada Han Sanqian. Karena kakak laki-lakiku dapat memimpin kita, yang jelas-jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, untuk melakukan serangan balik berkali-kali, aku yakin bahwa lain kali tidak akan ada pengecualian. Strain Bull ingin mengatakan beberapa patah kata, tetapi melihat sikap tegas kura-kura tua itu, dan yang terpenting, perkataan kura-kura tua itu memang sangat masuk akal. Han Sanqian memainkan peran penting dalam beberapa pembalikan kunci sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, dia harus benar-benar melakukan apa yang dikatakan Han Sanqian. Memikirkan hal ini, Guai Niu mengangguk, baiklah, mari kita terus mengawasinya sesuai rencana semula. Sialan, kuharap Han Sanqian tidak berbohong kepada kita. Ini tidak ada hubungannya dengan hidup atau matiku sendiri, tetapi ada hubungannya dengan hidup atau matinya. Orang lain berbohong kepada orang lain, dan aku tidak ingin tertipu karena aku tidak ingin tertipu, tetapi kali ini, semuanya sebaliknya. Aku tidak akan tertipu, tetapi aku berharap Han Sanqian, si pembohong, tidak akan pernah berbohong kepadaku. Dia sangat membutuhkan kemenangan ini, dan dia sangat membutuhkan Han Sanqian untuk tinggal di sana. Dan Han Sanqian di pihak ini telah bertarung dengan gila-gilaan setidaknya selama setengah jam. Meskipun jumlah orang di kedua belah pihak sangat tidak seimbang, mereka tidak dapat menahan kerja sama yang mulus dari Han Sanqian dan Kuer, dan daya tembak yang sama dahsyatnya dari keduanya. Han Sanqian memiliki kapak pangu di tangannya, jadi 10.000 orang tidak dapat mendekatinya. Metode sistem yang milik Kuer mengenai pria berpakaian hitam itu dan membuat mereka menjerit kesakitan. Kuer sudah sangat ganas. Dengan atribut alami sistem yang, pria berpakaian hitam itu tidak memiliki cara yang baik untuk menghadapinya. Namun, situasinya tidak sepenuhnya berat sebelah terhadap Han Sanqian dan dua orang lainnya. Mereka berdua memiliki kelebihan masing-masing, tetapi pria berpakaian hitam juga memiliki kelebihan dari jumlah mereka yang banyak. Ketika orang-orang ini dirobohkan, yang lain dengan cepat menebusnya. Fokus utama kedua belah pihak adalah untuk memanfaatkan kelebihan mereka sendiri dan memperluas pencapaian mereka sendiri. Oleh karena itu, setelah berlalunya waktu,
Pria berpakaian hitam itu menderita banyak korban, tetapi Han San Qian dan Kuei juga mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Pertama, Kuei di udara, meskipun sebenarnya tidak ada yang terbang ke udara untuk menghadapinya secara langsung, dan konsumsinya tampaknya tidak terlalu besar, tetapi sebenarnya, dia terus menyerang lawan, yang masih menghabiskan energi sejatinya dengan sangat cepat. Fondasi Han San Qian jauh lebih baik daripada Kuei, tetapi masalahnya adalah fondasinya saja tidak cukup. Konsumsi yang dihadapinya terlalu besar, jadi dalam proses ini, jelas semakin sulit. Han San Qian, kamu benar-benar hebat. Hanya 2 orang dapat membunuh ribuan pasukanku. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu mampu?